Perkenalkan, nama saya Salma Dinaya. Saya Ida Nur Fadila. Saya Nabila Fansa. Kami dari kelas 1C kelompok 9. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Islam di Muhammadiyah. Kami dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Kelompok kami akan mewawancarai Bapak Jajang selaku salah satu tokoh MUI yang berada di kantor Kecamatan Sumur Bandung. Kantor MUI-nya itu ada di Jalan Tongkeng nomor 44, yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA. Selamat menyaksikan. Zaman sekarang itu sangat dangkal. Yang arti dangkal begini, yang namanya akidah yang sesuai akoid kekuatan harus menancap kuat di hati. Akidah itu secara umum tentang keyakinan, dan akidah juga itu salah satu ilmu yang wajib dipelajari untuk setiap muslim yang mukallaf. Apa itu muslim yang mukallaf? Muslim yang telah akil balik, yang bisa membedakan mana salah mana benar. Kalau batasan usia di dalam fikih Islam itu yang akil balik itu 15 tahun. Kalau batasan aturan di negara kita 17 tahun. Nah, akidah itu tadi salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Ilmu akidah atau ilmu tauhid, ilmu fikih atau fikih, terus akhlak atau ilmu tasawuf, itu salah satu yang dipelajari itu adalah akidah. Kenapa tadi saya katakan akidah zaman sekarang bisa Gen Z ya, generasi milenial itu kenapa? Apa sebabnya? Saya katakan dangkal, karena pemahaman akidah harus dikuatkan dari awal, dari semenjak anak itu mengaji, mulai belajar mengaji, harus ada semacam pemahaman yang dimasukkan ke dalam anak yang ngaji tadi, pemahaman tentang akidah yang kuat. Dari siapa? Dari ustadznya, dari gurunya. Dari mulai beriman kepada Allah, itu kan termasuk dalam akidah ya, beriman kepada akidah. Kenapa? Saya yakin kalau orang yang memahami rukun iman, rukun Islam itu insya Allah akidahnya akan goyang, minimal itu fondasinya. Setelah itu tahu sifat 20. Sifat 20 itu yang wajib ada pada Allah 20, yang mustahil ada pada Allah 20, terus satu yang jaiz. Yang jaiz itu yang boleh ada pada Allah ada satu. Terus yang wajib ada pada Rasul ada 4, sifat yang mustahil ada pada Rasul ada 4, yang jaiz 1. Tadi 41 ditambah 9 jadi 50. 50 akidah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang mukallaf itu saat ini sudah jarang dipelajari oleh anak yang sekarang. Saya tadi mengatakan sangat dangkal anak-anak yang sekarang mengeluarkan akidahnya, dan kebanyakan itu pun yang akidahnya dangkal, yang mudah terbawa arus, mudah bisa dibawa ke arah kemurtadan mungkin. Kenapa? Ya, seandainya ada orang dibawa ke arah kemurtadan, ada orang yang kenapa dibawa ke arah kemurtadan? Seumpama ada kan, dan tidak sedikit orang yang mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai nabi,
Sampai zaman sekarang itu masih ada. Belum lama ada yang mengaku sebagai nabi, maaf bukan arti menjelekkan profesinya, kayak tukang cukur aku sebagai nabi, dukun aku sebagai nabi. Udahlah, orangnya tidak kita katakanlah tidak ini apa, tadi profesinya itu orang yang tidak dan membelokkan akidah itu. Tapi saya yakin kalau orang yang kuat akidahnya, katakanlah calon korbannya tadi, siapapun itu, anak muda, orang tua, kalau yang sudah kuat akidahnya, insya Allah akan tidak percaya, ya, akan menyangkalnya. Masa ada nabi setelah Nabi Muhammad, sedangkan di dalam akidah itu harus meyakini bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, titik di situ. Andainya ada juga kan dulu ada Lia Eden di samping aku sebagai titisan dari malaikat Jibril sebagai apa. Nah, orang-orang yang kuat akidahnya tidak akan terbodohi, tidak akan mudah dikelabui orang-orang macam itu. Kalau misalkan ini lanjut ke pertanyaannya Pak. Yang pertama itu bagaimana memahami konsep tauhid dalam Islam. Jadi bagaimana cara anak muda untuk bisa dengan mudah memahami konsep tauhid di dalam Islam itu? Sangat mudah. Anak muda agar mampu memahami konsep tauhid dalam Islam. Rajinlah hadir di kajian-kajian yang khusus tentang akidah. Maaf, jangan hanya yang katakanlah, bukan berarti tidak boleh. Ada yang lagi ngetren, ustadznya siapa, tapi hanya materinya bersifat umum gitu ya. Oh, iya. Bersifat umum materinya, jangan yang begitu. Kalau anak muda sekarang ingin memahami akidah yang lebih mendalam, yang saya katakan tadi, sifat 20 itu ada apa, 20 yang wajib ada pada Allah, 20 yang mustahil ada pada Allah, dan 1 yang jaiz atau boleh ada pada Allah. Nah, 4 yang wajib dari wajib ada di Rasul atau Nabi, mustahil ada di Rasul atau Nabi juga 4, 1 yang jaiz atau yang bolehnya. Nah, kalau sudah memahami itu, insya Allah tidak akan mudah. Tadi harus berusaha hadir di kajian-kajian khusus. Tuh, kajian-kajian khusus tentang akidah atau tauhid. Tuh, insya Allah sudah pada tahu kan itu sifat 20-nya. Insya Allah. Apa? Tidak Nah, itulah sifat 20 tidak mau. Jadi tadi mama ada yang mengaku sebagai ini Rasul, tidak mungkin Rasul itu zaman sekarang ada. Orang yang sudah memahami akidah dengan baik, insya Allah tidak akan percaya begitu saja, tidak akan mudah dibodohi, tidak akan mudah dikelabui oleh para penipu itu. Itu kan maaf. Itu juga ada kemungkinan orang-orang yang mengatakan, mengaku sebagai nabi atau rasul, diantaranya kan ada yang tadi yang berprofesi sebagai tukang cukur, ada yang mantan pelatih bulu tangkis dari atlet bulu tangkis nasional bahkan internasional. Orang tersebut kurang memahami ilmu akidah. Karena begini, kalau orang telah yakin ilmu akidah dan kuat pemahaman akidahnya, tadi saya katakan tidak akan mudah dikelabui, tidak akan mudah dibodohi
oleh siapapun, termasuk oleh iblis. Karena sempat terjadi dahulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai ini beliau sebagai wali kutub, rajanya para wali. Jadi paham tentang wali ya? Wali itu siapa aja? Yang 9. Nah, itu mah 9. Jadi wali, jumlah wali itu sama dengan jumlah nabi dan rasul di dalam. Nah, ini tetap kitab tentang tauhid. Di dalam kitab yang dipelajari di pengajian Bapak, kitab Qatrul Qais, dijelaskan bahwa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Para sahabat juga 120. Wali juga 124.000. Kenapa kok banyak nabi? Kan nabi 20. Itu yang bergelar nabi dan rasul 25. Dari 124.000 itu yang bergelar rasul saja ada 313. Ada yang bergelar nabi saja, sisa dari 124.000 tadi. Ada yang bergelar nabi dan rasul itu 25. Dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Dan kita wajib mengingkari jika ada orang yang mengatakan saya sebagai nabi. Itu contoh, ada yang saya katakan tadi, mantan pelatih atlet nasional Ahmad Musadek yang katanya tinggal di Gunung Salak di Bogor, itu kan mengaku sebagai nabi juga. Itu kenapa saya pahami itu sebagai orang yang kurang kuat akidahnya. Kenapa? Ketika tadi saya katakan ada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengalami sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai wali kutub, rajanya para wali. Beliau rajin tirakat, rajin beribadah kepada Allah. Tiba-tiba ada sebuah suara tidak ada orangnya. Orang tua dulu bilang ayat suara berupa. Ada sebuah suara yang mengatakan, hei Abdul Qadir, sudah hentikan tirakat, hentikan ibadahmu. Syekh Abdul Qadir mendengar suara itu. Kata Syekh Abdul Qadir, siapa kamu? Aku adalah Allah, Tuhanmu, kata suara tadi. Kamu Allah? Ya. Terus ada apa? Kata Syekh Abdul Qadir. Kata suara tadi, mulai saat ini aku halalkan sesuatu yang diharamkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Syekh Abdul Qadir orang yang tahu akidah, yang memahami akidah dengan baik, sudah bisa menduga suara siapa itu. Ternyata suara iblis. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, kamu bukan Allah. Kalau kamu Allah, tidak akan begitu. Udah, pergi kamu. Akhirnya suara itu tidak ada dan pergi. Ternyata memang benar itu iblis. Jadi insya Allah untuk orang yang kuat akidahnya harus yakin seyakin-yakinnya, dan pasti tidak akan mudah terkelabui. Zaman Nabi kan ada yang mengaku sebagai Nabi ya. Maksudnya setelah Nabi tiada, Ya. juga sebagai Nabi. Apalagi sekarang. Ya. Jadi harus memahami dan harus rajin menghadiri
sendiri kajian-kajian khusus tentang ilmu tauhid atau akidah. Untuk selanjutnya, bagaimana kita menghadapi keberagaman agama dan kepercayaan di sekitar kita, di lingkungan kita? Sikap kita menghadapi keberagaman agama. Sikap kita memahami keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sekarang kan kalau tidak salah sudah ada 6 agama yang disahkan, diakui, maksudnya diakui oleh negara. Ya jelas, karena di dalam Islam kita harus toleransi, harus memahami. Kenapa? Nabi juga tidak pernah menyalahkan agama lain. Dan di Quran juga jelas, kita jangan menyalahkan agama lain dan jangan kita mengolok-olok sesembahan agama lain. Karena kalau kita mengolok-olok sesembahan agama lain, pasti kita akan, Tuhan kita yaitu Allah akan diolok-olok oleh mereka. Jadi hormati perbedaan, menghormati keberagaman. Terserah itu orang lain yang berbeda agama dengan kita mau berkeyakinan gimana, tapi yakinkan bahwa Tuhan kita hanya satu. Seperti dalam surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, wa jalallah ahad, yang satu, yang esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Jadi yakini itu bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan keimanan di tengah pengaruh media sosial? Cara mempertahankan keimanan, ya, memang sekarang zamannya medsos. Informasi-informasi sangat mudah kita akses. Apalagi sekarang informasi bisa masuk ke tangan kita langsung. Jangankan saya, mahasiswi, anak kecil pun punya HP. Jadi Mempertahankan keimanan. Keimanan Ya. Keimanan kita bisa kuat jika akidah kita kuat. Jelas di dalam rukun iman tadi ada berapa? Rukun iman ada berapa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, rukun iman yang 6 itu harus kita pahami jelas. Pasti. Di dalam kitab Tijamun Darori dijelaskan bahwa tentang keimanan itu juga ada dikaitkan dengan sifat 20 berarti. Iman kepada Allah juga tadi di dalam kitab Qatrul Qais. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kalau kita memahami dari kajian-kajian tauhid tadi, memahami itu keimanan dengan baik, insya Allah bisa menjaga keimanan kita. Dan gunakanlah HP ini. Nah, HP itu menurut saya seperti halnya senjata tajam. Bagaimana kita ini? Bagaimana yang punya senjata tajam? Kalau dipegang oleh ibu rumah tangga berguna di dapur. Ya. Tapi senjata tajam dipakai oleh penjahat. HP pun begitu. Jadi gunakanlah HP ini untuk mencari yang tersebut bisa menguatkan keimanan kita atau akidah kita.
Amantu billahi, kepada Allah itu siapa? Allah yang esa, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah yang ahad, Allah yang awal, Allah yang akhir. Artinya Allah awal dan tidak ada awalnya. Sebelum apa-apa terjadi, sebelum apa-apa ada di alam jagat raya ini, Allah sudah ada. Sebelum Allah sudah ada, sebelum yang ada itu ada, dan sebelum kalimat ada itu ada, Allah sudah ada. Paham ya? Allah sudah ada sebelum kalimat itu ada. Seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rangkuman dari 4 kitab. Dari 4 kitab yang apa itu? Jabur, Injil, Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, itu dirangkum di dalam Al-Quran semuanya yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, meskipun itu ada yang berbeda mengatakan tidak segitu. Terus dirangkum di dalam salah satu surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diwakili oleh kalimat Bismillah. Bismillah itu diwakili oleh 8 ba-nya, huruf ba-nya. Huruf ba itu diwakili oleh titiknya. Di sana dikatakan di kana makana wa biyakum mayakun. Terjadi sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi sesuatu yang akan terjadi. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha menjadikan. Kurang lengkap. Cukup sih lah. Yang selanjutnya itu bagaimana sih cara untuk generasi Z atau generasi milenial untuk mengatasi stres atau kecemasan akibat tekanan dari lingkungan sosial gitu. Bagaimana cara mengatasi stres atau kecemasan dari tekanan yang diberikan oleh lingkungan sosial? Tekanan dampak dari lingkungan sosial. Iya. Soalnya kan kadang anak-anak zaman sekarang tuh ngelampiasinnya ke hal-hal yang tidak baik ini Pak, karena adanya kecemasan dan tekanan dari lingkungan sosial. Pertama, kita harus yakin Allah yang Maha segalanya. Meskipun masalah datang bertubi-tubi kepada kita, jika kita tetap selamanya mengaitkan hati kita, menggantungkan segala kebutuhan kita hanya kepada Allah, yakinlah stres atau apapun, tekanan dari manapun tidak akan mampu untuk menggoyah kita. Konsepnya tadi, akidah kita harus kuat. Di dalam akidah itu juga sudah termasuk meyakini keberadaan Allah dan meyakini bahwa Allah Maha segalanya dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Harus yakin itu. Contoh, keyakinan, ketauhidan, kekuatan akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat yakin Allah akan menolongnya meskipun penawaran pertolongan dari makhluk-makhluk, dari apapun itu makhluknya, tapi sama makhluk Allah menawarkan untuk menolong Nabi Ibrahim ketika dibakar. Tapi Nabi Ibrahim yakin Allah akan menolong. Akhirnya memang dengan keyakinan dan kekuatan akidah Nabi Ibrahim tadi menghasilkan pertolongan Allah. Yang akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan dari panasnya api, bara api yang membakar itu. Betul, api itu bersifat panas, tapi Allah yang menakdirkan dan Allah mengatakan kepada api, ya naru, wahai api, kuni, jadilah atas bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim.
Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, malah katanya dingin, enak, adem. Itu karena keyakinan yang kuat. Kembali tadi akidah juga. Kelima. Bagaimana strategis untuk menghindari pengaruh buruk media sosial? Apa strategis untuk menghindari Pengaruh buruk dari media sosial. Strateginya apa supaya kita terhindar dari pengaruh buruk? Ya, strateginya jadi pengaruh dari media sosial ya dalam hal ini ya jelas yang pasti dari HP yang sangat mudah, atau mungkin dari smart TV atau Android TV. Itu kembali ke kitanya, kita batasi saja. Artinya kita batasi, kita hanya mencari akses yang baik. Contoh, kita perlu informasi tentang wawasan kita di HP, kita cari di Google bisa saja. Terus kita cari akses tentang apa yang bisa mengarah kita mendapatkan ilmu. Maaf, coba lihat di pasang juga itu aplikasi Telegram. Pasang nggak? Pakai juga. Di aplikasi Telegram itu sebetulnya sangat lengkap. Ada banyak kitab-kitab yang kitab masih turut juga yang sudah terjemahan. Kita batasi. Wah, kita nih masuk apa? Jadi apapun itu, seperti TikTok atau apa ya. Dulu saya dengar ada seorang penyebar kota Bandung jangan coba-coba masuk TikTok, katanya karena di TikTok itu dulu dipakai oleh komunitas LGBT. Betul, dulu. Tapi sekarang tidak sedikit yang berdakwah di TikTok. Jadi kita batasi dengan cara begitu, kita saring saja. Kita sendiri yang harus lebih bijak menyaring dari TikTok, dari Facebook, atau dari medsos apapun. Kita yang bisa menjaga. Selanjutnya, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat dengan orang tua dan teman? Membangun hubungan yang sehat dengan orang tua dan teman. Nah, kita harus tahu hak dan kewajiban kita kepada orang tua. Harus bagaimana hak dan kewajiban kita kepada teman. Mudah, tinggal pelajari saja. Di dalam Islam, bagaimana sih hak dan kewajiban kita kepada orang tua? Bagaimana hak dan kewajiban kita kepada teman atau saudara? Kalau salah satunya kalau dia sakit kita tengok, itu begitu kan. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menghadapi perubahan zaman dan globalisasi? Menyikapi perubahan Zaman dan globalisasi. Menyikapi perubahan zaman dan globalisasi. Zaman akan berubah, dan berubahnya zaman itu sebetulnya kalau kita sikapi dengan baik, ada hal-hal yang positif untuk kita. Zaman berubah, tambahlah ilmu yang tadinya mungkin kita belum mengenal, belum mengetahui ilmu tersebut, akan jadi baik untuk kita, dan bahkan bisa menjadi sebuah ladang rezeki. Contoh, dulu sebelum adanya HP, yang karena HP sekarang
sekarang Android. Dulu sebelum ada HP, yang awal-awal kan HP yang hanya bisa dipakai telepon dan SMS saja. Ya. Setelah adanya HP, banyaknya orang-orang yang terbantu. Bantu apa dari segi ekonominya? Betul. Ya, adalah tukang jualan HP. Akhirnya menghasilkan perekrutan tenaga kerja. Toko HP di konter-konter. Terus adalah tukang servis HP yang tadinya mungkin belum punya pekerjaan karena ada pelatihan, itu menambah rezeki dan memperluas rezeki. Ada juga yang dari sekarang ada HP Android yang mungkin juga versi-versinya sudah sangat banyak. Macam sekarang versi Android itu yang terakhir kan 14 ya, versi 14 itu yang terakhir. Dari itu kan kita bisa lebih memahami, menyikapi. Tapi yang penting kita bisa membedakan antara baik dan benar. Nah, Selanjutnya, bagaimana kita menjaga keseimbangan dunia dan akhirat? Antara kedua itu kita jaga dan diseimbangin, Pak. seimbangkan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu sebuah tempat yang berbeda. Dunia tempat kita beramal, ladang kita beramal. Akhirat tempat kita mengambil buahnya dari ladang kita. Dunia dijadikan oleh Allah untuk menguji kita manusia. Ada sebuah hadis mengatakan, ikmal li dunyaka ka'anaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu godan. Ikmal, kerjakanlah, li dunyaka untuk duniamu, tamutu abadan, ikmal li dunyaka ka'anaka tamutu abadan. Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Tak isu abadan, mali dunia kakak tak isu abadan. Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, abadan selamanya. Wa mali akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau tamutu godan, akan mati besok. Nah, keseimbangan itu konsepnya hadis tadi. Jadi kerjakanlah untuk dunia kita seakan-akan gitu. Artinya kalau kata orang tua dulu, tunggu di parung satang di rumah. Artinya yang penting kita mendapatkan kesenangan, apapun caranya dihalalkan. Tidak peduli ini melanggar aturan. Apakah itu melanggar aturan negara atau aturan agama, tidak peduli, yang penting saya senang. Nah, itu tidak boleh begitu. Karena dunia itu juga untuk kita sebagai orang muslim seolah-olah sebagai penjara untuk orang muslim. Ada hadis yang mengatakan di dalam kitab Muhtarwal Hadis dikatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia itu adalah seperti penjara untuk orang-orang yang beriman, wal jannatul kafirin, dan menjadi surga untuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau untuk orang mukmin, kita di dunia itu ada aturan-aturan. Aturan siapa? Ya, aturan dari Allah. Aturan dari Allah apa? Ya, contoh kita harus puasa ketika puasa. Nah, terus kita ketika berhubungan tadi dengan saudara, dengan teman, ada aturannya, jangan kita menyakitinya. Tapi kalau bagi orang-orang non muslim
tidak ada aturannya, silakan saja. Meskipun kalau di bukan hukum ketatanegaraan jelas ya, di Indonesia telah ada aturan-aturan tertentu yang mengatur kehidupan. Kemudian bagaimana cara memadukan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan modern? Memadukan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan modern. Kita harus padu-padankan dengan kita rajin beribadah kepada Allah, tetap kita beribadah sebagaimana yang ditentukan oleh syari. Syari itu siapa? Yang membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan syari nama manusia. Jadi harus sesuaikan pada si pembuat syari, pembuat syariat, pembuat aturan, ya Allah. Terus petunjuknya ada dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, bagaimana mengembangkan kesadaran spiritual di kalangan generasi Z? Kesadaran spiritual. Iya. Memang generasi Z itu generasi yang sangat kompleks. Kesadaran spiritual itu bisa dimasukkan kepada generasi Z tadi dengan cara mengadakan kajian ukhrawi, kajian yang bersifat mengarah kepada unsur agama, terus diberi pemahaman bahwa kajian yang bersifat ukhrawi itu sangat penting. Untuk siapa? Untuk generasi Z. Juga kita sebagai muslim pada umumnya. Apa strategis untuk menghadapi radikalisme dan ekstremisme? Strategi untuk Menghadapi radikalisme dan ekstremisme itu untuk umum ya. Jadi gini, strategi menghindari radikalisme dan ekstremisme, kita harus memahami bahwa munculnya radikalisme dan ekstremisme itu pertama dari kekurangpahaman orang atau kelompok kepada sesuatu hal apa? Sesuatu hal, contoh mungkin radikalisme atau ekstremisme timbul dari kalangan orang-orang yang keberagamaannya sangat kuat tapi pemahamannya sangat dangkal. Itu dari berbagai agama. Maaf, ada kenapa katanya dari Islam juga ada yang teroris karena pemahamannya yang kurang kuat atau kurang mumpuni. Hanya memahami contoh yang muncul dari Islam karena meyakini yang berbeda orang tersebut, pemahaman yang berbeda atau akidah yang berbeda dari katakanlah kelompok A meyakini bahwa jika berbeda dengan kelompok tersebut itu adalah orang yang salah. Itu banyak yang begitu, dan maaf itu bukan hanya di satu agama, di agama-agama ada yang
rasa cinta ke dalam agamanya memang kuat, tapi pemahaman yang dangkal, ilmu yang dangkal, akhirnya hanya wah saya yang paling benar, kelompok itu salah. Kenapa? Karena beda dengan saya. Oh iya, iya. Menganggap dirinya paling benar ya. Menganggap dirinya paling benar. Jadi intinya mau kita sebagai orang muslim harus memahami segala sesuatu secara komprehensif, secara lengkap. Contoh, maaf, ini Muhammadiyah ya, di Indonesia itu ada NU, salah satu ormas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Terus ada Muhammadiyah. Itu 3 terbesar di Indonesia itu diantaranya NU, Muhammadiyah, Persis, ya, 3 terbesar. Dan saya yakin yang masuk di NU, Muhammadiyah, dan Persis itu tidak akan terbawa ke pemahaman radikalis tadi. Karena apa? Karena di sana juga ditanamkan sikap bukan hanya cinta agama, juga harus cinta tanah air. Kita itu harus ada istilah hablum Alhamdulillah. minanas, ada istilah kita harus memahami bahwa bukan hanya kita yang benar, yang lain pun juga kalau menganggap benar ya silahkan sesuai dengan keyakinan. Contoh tadi Muhammadiyah masa benar, dan memang Muhammadiyah juga punya dalil. Contoh, kenapa Muhammadiyah, maaf ini bukan ini ya, Muhammadiyah sering berbeda dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Silakan, dan tidak masalah. Tapi asal apa yang mengatakan itu harus orang yang ahlinya. Kenapa? Muhammadiyah kan punya pakar dakwah itu dan mengatakan Muhammadiyah begini, karena kata Muhammadiyah, oh ini dasarnya kalau melihat ru'yat, melihat hilal itu tidak ada batasan apa derajat dari hilal tersebut. Kalau NU, pemerintah dan Persis, itu saya itu suka sama karena metodenya sama gitu. Nah, kalau kita saling memahami seperti itu, dan tadi saya katakan Muhammadiyah, NU, Persis itu salah tiga ormas terbesar di Indonesia. Kalau mereka masuk ke situ, insya Allah yang masuk ke situ tidak akan mudah terbawa dan jadi bersikap seperti radikalis dan ekstremis. Coba lihat yang masuk ke itu, maaf dalam ini di Islam yang kita lihat ternyata basicnya tidak ada satupun dari itu ya. Justru yang liar gitu. Ya tidak masuk ke dalam organisasi tersebut, yang lain-lain. Dan itu juga tadi saya katakan bukan hanya di Islam, banyak terorisme di Islam ada, di agama-agama lain pun ada. Tapi yang pasti kita harus memahami sesuatu itu secara komprehensif. Kalau kita belum memahami sesuatu secara kuat, secara general, jangan berani menghukumi orang lain. Jangan mengatakan oh itu salah. Kenapa salah? Karena saya tidak begitu, Anda tidak sama dengan saya. Yang terakhir, bagaimana cara membangun komunitas yang inklusif dan toleran? Komunitas yang inklusif dan toleran, tadi kita harus saling memahami bahwa komunitas itu
memang terbuka untuk siapapun. Dari ada pemahaman, setelah ada pemahaman terbuka untuk siapapun, akhirnya tidak merasa paling benar. Toleran kan artinya kita memberikan ruang kepada orang lain, bahwa orang lain pun berhak mengaku dia benar, berhak menyalahkan orang lain. Dalam arti menyalahkannya ya, kalau dalam konteks pemahaman atau madhab, contoh Muhammadiyah dengan NU, Muhammadiyah dengan Persis begitu ya, harus memahami dan meyakini, oh Persis mengatakan begitu, oh saya tahu Persis dalilnya ini, sudah. Kata Muhammadiyah, oh NU begitu, saya tahu kata Muhammadiyah, kata NU mah pakai dalilnya ini. NU sumpah memandang Persis dan Muhammadiyah, oh mereka tuh berkeyakinan dalam ini begitu. Saya tahu bahwa mereka itu memakai dalil ini, sudah selesai. Jadi seperti kejadian yang dialami oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Sahabat Khulafaur Rasyidin ditanya oleh seseorang yang mungkin pemahaman agamanya kurang kuat, menanyakan kalimat hin. Seseorang tadi menanyakan awalnya ke sahabat yang pertama, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Hin itu artinya apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, hin itu seumur hidup. Orang tadi menanyakan hin itu terkait dengan kasus dia, mengatakan saya tidak akan menggaulimu ilahin. Itu kalimat itu dikatakan kepada istrinya ketika dia sadar mengucapkan kalimat itu, menanyakan kepada tadi awalnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, itu seumur hidup. Waduh, orang tersebut bingung, berarti saya tidak bisa menggauli istri saya selama-lamanya. Terus menanyakanlah kepada sahabat yang kedua, siapa dia? Umar. Abu Bakar Umar. Sayyidina Umar mengatakan 40 tahun ini. Kenapa 40 tahun? Rasul Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, dinobatkan sebagai Rasul. Kalau dikatakan dengan sekarang di SK kan sebagai Rasul usia 40 tahun. Oh iya benar. Yang tadi Abu Bakar mengatakan hin itu seumur hidup itu karena ada kalimat dari Allah kepada Nabi Adam, diamlah kamu di sini seumur hidup selamanya. Ya betul, akan selamanya kalau tidak tergoda oleh godaan iblis ya. Yang ketiga menanyakan ke siapa? Abu Bakar Umar ke Utsman. Dan Utsman mengatakan hin di situ setahun. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman panen itu setahun sekali. Ada dalil? Oh iya benar. Akhirnya yang terakhir menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, kalimat hin di situ kata Ali bin Abi Thalib, sehari semalam. Nah, orang tadi bingung, tambah bingung. Yang benar yang mana? Ambil yang mana? Kenapa saya
analisa itu. Jadi kalau kita memahami sesuatu secara komprehensif, secara secara general, insya Allah orang tersebut tidak akan mudah menyalahkan, dan timbulnya radikal dan ekstremisme itu karena kelompok tersebut adalah yang mudah menyalahkan ke orang lain. Contoh, jadi di antara sahabat yang 4 tadi tidak saling menyalahkan karena masing-masing punya dalil, punya alasan, punya hujah. Berarti cukup untuk wawancaranya, Pak. Terima kasih banyak atas pemahaman yang sudah diberikan tentang akidah dan bagaimana caranya kita untuk menghadapi tantangan zaman itu di media sosial atau di lingkungan sosial. Terus juga tentang bagaimana cara untuk membuat suatu organisasi yang baik dan benar seperti apa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan perbuatan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.